Apa beda Bapak dengan Soeharto? Wah, kami berdebat. Pak Nasir berdiri, gebrak meja. Sesudah itu kami ngobrol soal lain. Itu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Jadi untuk tokoh seperti inilah saya menulis buku ini dengan rasa cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies, Gubernur, saya itu mau membiasakan menyebut Bapak itu nggak sampai hati. Jadi Mas Anies lah. Pak Sidik, Pak Fauzi, Pak Ibu Aisyah, Ibu Hasnah, Bapak Ibu sekalian, buku ini terwujud awalnya adalah dari obrolan antara Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Ustadz Abdul Wahid Alwi MA dengan bekas pejabat di Kerajaan Saudi Arabia yang pernah bertugas di Indonesia, Syekh Al-Amar. Ketika beliau bertugas di Indonesia, beliau banyak berkomunikasi dengan Pak Nasir. Sekarang sudah pensiun. Pensiunan itu karena kerjaannya di rumah, itu biasanya kemudian baca buku atau tidur. Saya ngalami itu sebagai pensiunan. Saya baca buku, tidur, makan. Ya Pak Anhar gitu ya. Ini ada kawan saya juga. Lalu suatu ketika Syekh Al-Amar ini cari-cari buku di toko buku. Dia cari biografi Muhammad Nasir. Ternyata di Saudi tidak ditemukan buku biografi Muhammad Nasir dalam bahasa Arab. Dia kecewa betul ketika ketemu dengan Ustadz Alwi itu. Dia sampaikan kekecewaannya, mestinya tokoh sebesar Pak Nasir itu biografinya ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam berbagai bahasa. Itu diceritakan. Kemudian Ustadz Alwi mengajak saya diskusi, bagaimana ini? Dari situlah muncul gagasan untuk menulis biografi Muhammad Nasir. Saya sejak ada HP, ada SMS, setiap momen tertentu saya suka menulis singkat. Tahun 2007 saya kirim SMS ke beberapa tokoh. Tanggal 17 Juli 2007 saya tulis kira-kira begini. Hari ini 99 tahun usia Pak Nasir. Tahun depan itu 100 tahun. Apakah tidak selayaknya kita melakukan sesuatu refleksi terhadap pemikiran dan perjuangan Pak Nasir? Saya kirim ke beberapa orang, responnya positif. Profesor Laode Kamaluddin, sayang beliau tidak hadir karena baru tiba dari luar kota tadi. Sudah kita kumpul, kata Prof. Laode. Pak Faisal Basir juga positif responnya. Lalu kami kumpul makan siang di Hotel Sultan. Kata Pak Faisal Basir, sudah Laode, kau jadi ketua panitia. Kata Prof. Laode, saya bersedia asal Lukman jadi sekretaris. Nah, itulah kemudian terbentuk panitia 1 abad M. Nasir. Sampai kemudian alhamdulillah beliau menjadi. Sejak itu saya suka menulis itu. Ketika ada Facebook, saya tulis di Facebook, ternyata dapat respon.
Dulu relatif cuma saya yang menulis peristiwa 3 April 1950. Peristiwa mosi integral. Tapi sekarang PKS memperingati mosi integral. Majelis Ulama Indonesia memperingati mosi integral. Alhamdulillah. Bahkan MUI tahun lalu, 3 April kemarin mengusulkan supaya 3 April itu diperingati sebagai Hari NKRI. Nah, Prof. Jimli janji itu kalau dia jadi terpilih sebagai anggota DPD, dia akan bikin seminar di DPD tentang Hari NKRI. Saya nggak datang Pak Jimli. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya diminta untuk menulis, saya bilang kalau saya sendiri menulis ini, payah saya untuk cari bahan-bahan. Maka dibentuklah kemudian tim. Banyak orang. Tapi kan biasa di Indonesia itu begitu. Banyak orang tapi yang bekerja sedikit, nggak apa-apa. Pak Fauji protes, ini banyak tim tapi yang kerja sedikit. Nggak apa-apa saya bilang. Minimal kalau kita diskusi, nah mereka itu menyampaikan gagasan-gagasan. Itu kita tangkap. Jadi Bapak Ibu hampir setahun saya menulis ini. Saya harus sebut di sini yang banyak membantu ini Pak Saudara Hadi Nur Ramadan. Saya dikasih sama dia ini bundel majalah Hikmah. Majalah Hikmah itu pemimpin umumnya Pak Natsir, pemretnya Pak A.R. Baswedan. Ketemu itu tulisan-tulisan Haji Agus Salim, tulisan Pak Baswedan yang lama-lama. Dia kasih saya bundel koran Suara Masumi tahun 55-56. Wah, itu luar biasa. Bermanfaat sekali. Yang agak kontemporer saya dapat dikasih sama Hadi itu ada buku polemik tentang libur sekolah di bulan puasa. Nah, itu tahun 78. Satu lagi Saudara Fuad Nasar, itu direktur Direktur Zakat. Wah, itu kalau saya minta bahan selalu ciri dia itu dia kasih saya bahan dan kemudian dikasih bonus. Jadi Bapak Ibu dengan itu saya menulis. Yang saya tulis ini adalah tokoh yang sangat saya hormati. Bagaimana tidak saya hormati? Tokoh ini kadang-kadang mengajak saya berdialog. Tapi kadang-kadang juga memarahi. Jadi kalau dibilang Pak Nasir itu tidak pernah marah, nggak benar juga. Kalau sudah menyangkut soal akidah, soal umat, wah itu meledak gitu. Satu ketika tahun 86 atau 87, saya memegang majalah Kiblat. Majalah Kiblat ini majalah lama sekali tidak terbit. Ketika dia terbit lagi, kita kan kepengen agak sensasional. Kebetulan membahas tentang Al-Quran. Ada tulisan Ismail Al-Faruqi, ada tulisan Kiai Al-Yafi, ada tulisan Profesor Quraish Shihab, banyak. Lalu kita kasih bannernya itu, laporan utama, judulnya Al-Quran ditinjau kembali. Dahsyat itu. Al-Quran ditinjau kembali. Jadi cover itu. Kita mau cari apa supaya publik terkejut. Covernya dulu kan proof, lalu kita tempel di kantor itu. Sore kita tempel, nggak tahu pagi hilang. Sudah nggak ada itu, covernya itu. Al-Quran ditinjau kembali. Pagi-pagi saya dapat telepon dari Pak Yunan. Saya diminta datang ke Keramat Raya. Ya judulnya dimarahi lah. Sesudah itu saya disuruh menghadap ke Pak Anwar Haryono di Cikini, di LIPPM.
Sama judulnya marah, gaya marahnya ada beda. Sampai ke kantor saya pikir ini pasti atas perintah Pak Natsir ini. Saya telepon, Pak saya mau bicara. Tidak ada bincang-bincang katanya. Pak, kedengaran tuh, telepon dibanting. Tidak ada bincang. Tapi Bapak Ibu sekalian, tokoh ini tokoh yang juga tidak segan mengakui kesalahannya. Sesudah dimarahi itu saya merasa, wah sudah, ini hubungan saya dengan Pak Natsir habis. Berapa waktu kemudian ada tasyakur 79 tahun Pak Natsir di Keramat. Saya hadir, kemudian saya meliput, saya turunkanlah pidato Pak Natsir itu, pidato tasyakur 79 tahun. Kita bikin laporan utama judulnya M. Natsir tidak lelah memandu umat, tak penat memandu umat. Pidato Pak Natsir itu kita muat lengkap. Begitu nggak lama sudah majalah terbit, Saudara Misbah Malim, sekretarisnya Pak Natsir, nelpon. Saudara Lukman, ditunggu Bapak sekarang. Wah, dalam hati saya ini mati, ini dimarahi lagi saya. Tapi ya kenapa Natsir yang panggil, saya datang. Saya sudah masuk ke ruangan itu sudah, pokoknya sudah grogi duluan lah. Datang, saya duduk, ya gimana Pak, mohon maaf Pak itu. Enggak, bukan saudara yang harus minta maaf. Itu kesalahan saya tidak cermat. Jadi ada satu dalam pidato itu Pak Natsir menyinggung soal Mesir. Saya lupa persisnya, tapi ternyata itu enggak tepat. Sehingga bisa menimbulkan kesalahan pemahaman. Ini kan menyangkut hubungan antar negara. Bisa enggak ketika saudara bikin ralat pada penerbitan akan, alhamdulillah. Yang semula saya sudah siap-siap untuk dimarahi, ternyata malah beliau yang dengan terbuka mengatakan itu kesalahan saya yang kurang cermat. Tolong saudara, satu peristiwa ini yang terakhir saya sampaikan. Jadi ini tokoh yang sangat saya hormati. Bagaimana mungkin saya bisa melupakan tokoh itu? Ketika saya bekerja di majalah Media Dakwah, satu ketika datang memo dari Pak Natsir ke Pak Bukhari Tamam. Pak Bukhari Tamam itu sekretaris Dewan Dakwah sekaligus pemimpin umum majalah Media Dakwah. Memonya itu mengatakan, Saudara Bukhari, sebaiknya Saudara RS itu jangan lagi menulis di majalah kita. Biarlah dia menulis di majalah. Pak Bukhari panggil saya, tunjukkan itu. Saya masih semangat aktivis. Di tahun itu kan masih umur 30-an. Saya bilang, Pak Bukhari, apa bedanya Pak Natsir dengan Soeharto? Mencekal-cekal orang. Oh enggak begitu katanya. Saya akan protes. Jadi besok pagi dari rumah saya di Cicurug, Sukabumi, saya naik bus. Dari bus itu, dari Cililitan, saya naik PPD, turun persis di rumah, di depan rumah Pak Natsir, Cokro Aminoto, 46 ya, 46. Pagi-pagi sekali itu, mungkin belum jam 7. Pak Natsir pun belum mandi, masih pakai sarung, masih apa. Saya katakan begitu, Pak, apa beda Bapak dengan Soeharto? Wah, kami berdebat. Pak Natsir berdiri, gebrak meja. Ya, akhirnya saya paham bahwa ini kebijakan yang tidak bisa dibantah. Saya katakan, sudah Pak, kalau begitu kita sepakat untuk tidak sepakat. Saya tidak sepakat dengan kebijakan, tapi akan saya laksanakan. Sesudah itu kami ngobrol soal lain, itu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kemudian datang Pak Anwar Haryono. Karena ada Pak Anwar Haryono, saya pamit. Luar biasanya tokoh ini, saya diantar sampai ke teras.
Jadi sampai teras, nanti saya menghilang di balik pintu pagar, baru Pak Nasir masuk. Kenapa saya tahu Pak Nasir masuk? Karena kedengaran beliau menutup pintu. Jadi untuk tokoh seperti inilah saya menulis buku ini dengan rasa cinta. Dan Bapak Ibu sekalian, apa target saya? Target saya satu, saya tulis dalam pengantar, mimpi saya itu satu-satu. Semoga dengan buku ini, urusan keindonesiaan dan keislaman itu selesai. Karena Pak Nasir itu bukan hanya terlibat dalam memperdebatkan substansi Pancasila. Bahkan, nggak ada ya, itu dalam proses penciptaan lambang negara. Garuda Pancasila itu. Ketua timnya memang Sultan Hamid II. Ada 2 usulan. Satu dari Yamin, tapi ditolak karena terlalu banyak cahaya-cahaya kayak Jepang. Satu lagi dari Sultan Hamid. Jadi gambar burung, kepalanya manusia, kepala manusia, tangan manusia pegang gada. Ada perisai. Pak Nasir itu anggota panitia lambang negara. Ketuanya Sultan Hamid, ketuanya Mr. Muhammad Yamin, anggotanya Pak Nasir, Ki Hajar Dewantoro, Raden Nganten Purbo Caroko, sama satu lagi lupa. Nah, ketika mau disahkan Pak Nasir protes. Itu lambangnya terlalu khayali, terlalu mitologis. Bung Karno setuju atas koreksi Pak Nasir itu. Maka lahirlah kemudian lambang negara yang kita kenal sekarang ini, Garuda Pancasila itu. Kan itu tidak mitologis. Lalu Pak Nasir menyumbangkan satu lambang, yaitu bintang emas segi 5, lambang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tuntas kontribusi Pak Nasir kepada negara ini, dari mulai struktur negara NKRI, dasar negara sampai lambang negara. Jadi kalau Anda saudara-saudara lihat materai itu ingatlah, di situ ada jasa Muhammad Nasir. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.